Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kita di siang hari ini, kita sudah masuk materi yang baru, yaitu tentang sistem pencernaan. Ya, tepatnya kita akan mempelajari tentang zat-zat makanan. Tetapi sebelum itu, bolehlah kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran, agar supaya kegiatan ini diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Silakan Soleh dipimpin untuk doanya. Get ready. Stand up, please. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray again. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan wa ilman nafi'an. Walhamdulillahirabbil alamin. Pray finish. Let's say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kemudian Raja, ketua kelas, bagaimana untuk absensi dari anggota hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya. Mudah-mudahan kedepannya juga selalu hadir seperti ini ya, agar supaya kegiatan pembelajaran kita tidak terkendala. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, kita lanjut ke materi kita sama seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa untuk hari ini kita akan mempelajari tentang zat-zat makanan ya, sesuai tema ya kan. Jadi tadi pagi makan? Alhamdulillah. Kemudian apa lauknya? Ya kan, sarapan apa tadi pagi? Ya, tapi nggak apa-apa. Telur juga sudah termasuk ke dalam menu makanan sehat. Ya kan, karena apa? Ternyata telur juga mengandung protein. Jadi jangan berkecil hati ya kan? Kemudian walaupun telur lauknya tetap semangat ya kan, energi telur itu luar biasa sebenarnya ya, proteinnya tinggi gitu ya. Kemudian untuk motivasi kita pada hari ini ya, pada siang hari ini, di mana tadi tentang materi kita belajar makanan ya, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang zat makanan ini ya. Dimana yang pertama kalian harus tahu ternyata ada 6 zat makanan yang wajib kita konsumsi setiap hari. Menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis zat-zat dalam bahan makanan yang diperlukan tubuh manusia dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai kajian literatur dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bahaya atau efek yang ditimbulkan karena kekurangan dan kelebihan dalam mengkonsumsi zat dalam bahan makanan dari berbagai kajian literatur dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif bagi tubuh jika mengkonsumsi makanan kemasan secara kontinu melalui diskusi kelompok dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan energi pada makanan ringan yang dikonsumsi terhadap pemenuhan kebutuhan kalian ya kan. Ada nggak sih hubungan antara sistem peredaran darah dengan sistem pencernaan ini? Ada ya kan. Siapa yang bisa memberikan alasan? Boleh Nanda? Nutrisi dari zat dan makanan tubuh akan dibawa ke plasma darah. Iya, benar sekali ya kan. Hubungannya adalah di mana ketika semua makanan yang sudah kita cerna itu, maka nanti setelah dia selesai sudah dalam bentuk sari-sari makanan, maka akan dibawa sama si plasma darah dan dibawa menuju ke sel-sel yang membutuhnya ya kan.
Coba ini Ibu ada video ya, ada video tentang bahaya konsumsi makanan siap saji. Jadi Ibu tampilkan videonya, silahkanlah kalian analisis dan pahami berita yang ada di dalam video ini. Jika kita makan sekali, makanan siap saji mungkin masih aman bagi kesehatan. Namun, jika kita makan dalam jumlah banyak atau sering, makanan siap saji ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Beberapa restoran siap saji bahkan menggunakan minyak sayur yang mengandung banyak minyak trans atau lemak jenuh untuk menggoreng makanannya. Kids suka makan fast food atau makanan siap saji? Selain harganya yang terjangkau, memesan makanan siap saji atau fast food di LKPD. Jadi selanjutnya, setelah kalian mau menonton video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu mau mendengar bagaimana menurut Keisha. Apalah yang kamu dapatkan dari menonton video ini? Makanan cepat saji itu Bu, tinggi kalorinya tetapi sedikit nutrisinya sehingga dia banyak memberi bahaya untuk tubuh kita. Iya, sekali itu. Karena waktu terus berjalan ya. Kalau kemarin Ibu sudah membagikan kelompok ya, sudah membagikan kelompok. Bolehlah kalian duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini di dalam LKPD ini sudah Ibu buatkan dia sesuai dengan kelompok ya. Kita ada 5 kelompok 1 sampai kelompok 5. Kemudian di dalam sini nanti boleh kalian isikan nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian setelah kalian isikan nama anggota kelompok, terus silakanlah kalian baca. Di sana juga sudah ada dia kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerjanya. Jadi kalian baca dulu ini keseluruhan. Kalau kalian bekerja nanti sesuai dengan langkah-langkah kerja. Jadi silakan nanti kalian analisis apa saja dia kandungannya. Kemudian setelah itu kalau kurang jelas, Ibu lampirkan di daftar pustaka ada link untuk wacananya, boleh kalian kunjungi nanti. Kemudian setelah itu ada di sini tentang hasil pengamatan. Tentang hasil pengamatan ya, hasil pengamatan Ibu buatkan dalam bentuk kolom. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan yang telah Ibu perintahkan di dalam LKPD. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan, itu juga dijawab nanti sampai akhirnya, ya kan? Yang terakhir ada dia tentang kesimpulan. Jadi sudah kalian analisis semua pertanyaan-pertanyaan di sana, sudah dapat solusi. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Vitamin A, vitamin B, atau vitamin C. Nanti kalau di kekurangan juga sih. Kalau kita misalnya kekurangan vitamin A, ada yang kekurangan vitamin B. Iya, maksudnya kan wacana kalian yang ini ya. Wacananya kan ini tentang lisan kan. Sudah kalian carinya apanya efeknya sudah dicatatkan apa aja. Jadi Ibu Tina karena ini usah kalau kamu yang bedanya tapi yang ini sama yang di depan. Kalian bagiannya pilih kolom yang mana? Ini boleh ambil contohnya misalnya ada kena fosfor ya. Kalau kita lebihin fosfor apa sih dampaknya? Kalau kita kurangnya bagaimana sih dampaknya? Jadi kalau kita terlalu banyak protein mineral, kita ada yang terjadi. Ya. Yang ini aman? Aman, boleh. Habis sudah habis. Kelompok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zat makanan terkandung di dalam makanan kemasan. Kepada Maris, silakan. Baiklah, wacana yang kami angkat ialah tentang pizza. Jangan sering-sering makan pizza. Tak diragukan lagi, pizza memang merupakan makanan favorit banyak orang di dunia termasuk Indonesia.
Di Amerika, 1 dari 8 orang mengkonsumsi pizza setiap hari. Di Indonesia sendiri memang belum ada data pasti mengenai konsumsi pizza. Namun faktanya saat ini restoran-restoran yang menyajikan menu pizza yang dibuat jago di negeri ini. Baiklah, makanan asli Italia ini memang nikmat dan memiliki banyak keunggulan. Tapi tahukah Anda apa akibatnya bagi kesehatan jika terlalu sering mengkonsumsi pizza? Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya. Zat makanan wajib yang harus dikonsumsi, yaitu ada vitamin. Fungsinya sebagai koenzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, berperan penting terhadap pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan, dan reproduksi. Dampak konsumsi. Jika terlalu sering dikonsumsi, maka tumpukan lemak dalam darah akan menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan terjadinya penyakit hipertensi atau stroke. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi makanan pizza karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Bila ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Ada tanggapan? Nama saya Christian dari kelompok 5 ingin memberikan tanggapan. Menurut saya mengonsumsi pizza itu tidak apa-apa asalkan kita memasak dan menggunakan bahan yang alami tanpa menggunakan pengawet dan MSG. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 5. Bila ada yang memberikan tanggapan lain, silakan. Masih ada pertanyaan? Pertanyaan, tanggapan masih ada? Pas, oke, karena pas, boleh kelompok 3 silakan ditutup presentasi kelompoknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada yang 10 orang yang mengirimkan ya. Yang lain bagaimana? Ya, Mbak Deska. Oke, 20 ya. Tunjuk tangan poin 100. Yang lainnya berapa? 80 kan? Iya, ada 2 orang dapat, tapi nggak apa-apa sama-sama ya. Karena memang untuk refleksi ini nanti boleh kalian cek saja bagaimana perasaan Muhajir. Dan selesai kelompok ini ya, boleh kumpul kembali beserta dengan yang KPD-nya. Senang sekali ya. Kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Bolehlah 1 orang memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Boleh? Siapa yang bisa? Oke, Salwa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Pada hari ini kita dapat mengetahui bahwa zat makanan yang wajib kita konsumsi ada 6, yaitu air, mineral, lemak, karbohidrat, protein, dan vitamin. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi makanan siap saji karena dapat menimbulkan berbagai penyakit terhadap kita apabila terlalu sering mengkonsumsinya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kesimpulannya adalah boleh kita konsumsi makanan kemasan, tetapi jangan terlalu sering. Ternyata bisa mengakibatkan berbagai penyakit. Kesimpulan untuk materi kita pada hari ini, semoga kalian dapat mengambil hikmah dari materi yang kita pelajari, dan untuk kedepannya kita menjadi sadar untuk menjaga pola hidup sehat. Ya, dan yang sebelum kita tutup, jadi untuk minggu depan di pertemuan selanjutnya materi kita adalah tentang organ-organ pencernaan. Jadi silakan kalian pelajari. Itu juga sudah Ibu kirimkan bahan ajar di dalam classroom kita. Silakan di-download dia, kemudian dipelajari. Seperti biasa nanti di awal pertemuan akan kutanyakan bagaimana pemahaman awal kalian tentang organ-organ pencernaan. Ya, karena tadi kita awali dengan berdoa, maka sebelum kita usaikan pelajaran kita silakan titip doa dulu. Soleh. Get ready. Stand up, please. To finish our lesson today. Let's pray together. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pray finish. Let's say greeting to our